Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 10 MIPA unggulan 4 akan menjabarkan materi tentang pengertian sejarah, konsep kronologi dalam sejarah, konsep diakronik dalam sejarah, konsep sinkronik dalam sejarah, konsep ruang dalam sejarah, dan yang terakhir, konsep waktu dalam sejarah. Anggota kelompok kami terdiri dari Anandita Syahputri, Anissa Zahira, Akila Akmar, Astrid Gustami, Aulia Wahyu, dan yang terakhir ada Bima Hansa. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian sejarah. Ternyata pengertian sejarah itu nggak cuma satu loh. Ada pengertian sejarah dalam berbagai bahasa. Ada juga pengertian sejarah menurut para ahli. Kita masuk ke dalam pengertian sejarah dalam berbagai bahasa. Yang pertama ada bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, yaitu tarik, arti sejarah adalah pohon, akar, silsilah aspek dalam kehidupan yang saling berhubungan. Yang kedua, bahasa Inggris. Menurut bahasa Inggris, yaitu history, sejarah berarti masa lalu atau sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, bahasa Jerman. Menurut bahasa Jerman, yaitu Geschichte, arti sejarah adalah sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Yang keempat, bahasa Belanda. Menurut bahasa Belanda, yaitu Geschiedenis, sejarah berarti terjadi. Dan yang terakhir ada bahasa Yunani. Menurut bahasa Yunani, yaitu historia, arti sejarah adalah ilmu atau orang pandai. Lanjut kita masuk ke dalam pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada G.V. Bright. Menurut G.V. Bright, sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Yang kedua, Patrick Gardiner. Menurut Patrick Gardiner, sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia di masa lampau. Yang terakhir, ada Henry Stelcomeger. Menurut Henry Stelcomeger, sejarah adalah rekaman keseluruhan tentang masa lampau kesusastraan hukum, bangunan, pranata sosial, agama, filsafat, dan semua yang teringat dalam memori manusia. Jadi, dari semua pengertian yang ada di atas, dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah segala peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa lampau dalam kehidupan manusia. Yang kedua, konsep kronologi dalam sejarah. Apa sih kronologi itu? Kronologi adalah ilmu mengatur peristiwa menurut urutan kejadiannya dalam waktu tertentu. Sehingga atas penjelasan tersebutlah kronologi dianggap menjadi bagian dari arti periodisasi. Nah, di sini ada beberapa contoh metode kronologi. Yang pertama, penanggalan radiokarbon dalam memperkirakan usia makhluk hidup sebelumnya dengan mengukur proporsi karbon. Yang kedua, kronologi sejarah Soeharto mengundurkan diri. Yang ketiga, kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada pun tujuan pembuatan kronologi. Tujuan pembuatan kronologi untuk menghindari anakronisme atau keracuan waktu dalam sejarah. Dengan memahami konsep kronologi dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau, kita bisa melakukan rekonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Nah, di sini juga ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, mengkaji pada masa-masa tertentu. Yang kedua, menitikberatkan kajian pada strukturnya. Yang ketiga, cakupan kajian lebih sempit. Yang keempat, berpikir lebih serius dan sulit. 3. Konsep diakronik dalam sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diakronis adalah berkenaan dengan pendekatan bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu atau bersifat historis. Diakronik berasal dari bahasa Latin yakni dia, yang artinya melalui atau melampaui, dan chronicus yang berarti waktu. Sejarah merupakan ilmu diakronik yang mementingkan proses. Sejarawan atau ahli sejarah akan menggunakan pendekatan diakronik saat berbicara sejarah.
Karena melalui pendekatan itu, sejarah berupaya menganalisis evolusi atau perubahan sesuatu dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan sejarawan untuk mendalilkan mengapa keadaan tertentu lahir dari keadaan sebelumnya atau mengapa keadaan tertentu berkembang atau berkelanjutan. Contohnya belajar mengenai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, di mana dengan menelusuri perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan di abad ke-17. 4. Konsep sinkronik dalam sejarah. Sinkronik memiliki arti meluas dalam ruang akan tetapi memiliki batas dalam waktu. Biasanya, metode sinkronik selalu digunakan terhadap ilmu-ilmu sosial. Kata sinkronik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kata sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Metode sinkronik lebih menekankan kepada struktur yang artinya meluas dalam ruang. Sinkronik dapat menganalisa suatu saat tertentu. Jadi tidak berusaha untuk menarik kesimpulan mengenai perkembangan suatu peristiwa yang berpengaruh pada kondisi saat ini, tapi hanya menganalisa suatu kondisi saat itu. Contohnya, pembangunan pada era Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru sangat pesat, namun angka korupsi juga meningkat. Soeharto membuat program pembangunan jangka pendek yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita 1 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, meningkatkan pendapatan per kapita, dan menurunkan laju inflasi. Bahkan pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pada tahun 1970-an, Indonesia adalah negara pengimpor beras terbesar di dunia. Namun pada masa ini terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. 5. Konsep ruang dalam sejarah. Pengertian. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penelaahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepaskan dari adanya ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Konsep ruang berarti lokasi atau tempat terjadinya peristiwa dan kejadian sejarah. Secara umum, pengertian konsep dimensi spasial dalam mempelajari sejarah adalah sebagai berikut. 1. Ruang merupakan tempat berbagai macam kejadian dan peristiwa berlangsung dalam perjalanan waktu. 2. Penelaahan peristiwa atau kejadian berdasarkan dimensi waktu yang tidak dapat terlepaskan dari ruang dan waktu keberlangsungannya. 3. Konsep waktu bertumbuh kepada kapan peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di waktu lampau. Sedangkan konsep ruang berfokus kepada di mana peristiwa atau kejadian sejarah tersebut pernah terjadi sebelumnya. Contoh, pada fenomena hujan. Konsep ruangan terdapat pada tempat terjadinya hujan tersebut, sedangkan konsep waktunya adalah gambaran waktu pada fenomena hujan tersebut dalam suatu ruang tertentu. 6. Waktu dalam sejarah. Yang pertama ada perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat berturut-turut bergerak dari suatu bentuk ke bentuk lain. Umumnya manusia akan berkembang dari bentuk sederhana menuju kompleks, dan contohnya adalah jika perkembangan demokrasi Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan kota. Dan yang kedua ada kesinambungan. Kesinambungan terjadi jika masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Contohnya adalah kolonialisme pada mulanya adalah kelanjutan dari paternalisme. Demikian juga kebijakan kolonialisme hanya mengadopsi kebiasaan lama. Selanjutnya ada pengulangan. Pengulangan terjadi ketika peristiwa di masa lalu terjadi lagi di masa mendatang. Contohnya kekuasaan Presiden Soekarno yang jatuh lantaran aksi para mahasiswa. Peristiwa ini kembali terjadi di masa Presiden Soeharto di mana Presiden Soeharto juga jatuh karena mahasiswa. Dan yang terakhir adalah perubahan. Perubahan disebabkan oleh pergeran dan perkembangan yang dialami oleh masyarakat. Perkembangan ini biasanya besar dan waktunya relatif singkat. Sebagian besar perubahan dipengaruhi oleh faktor eksternal.
Contohnya adalah gerakan Padris Sumatera Barat yang menentang kaum adat dianggap sebagai hasil pengaruh gerakan Wahabi di Arab yang disebarkan lewat para haji sepulang dari Mekah. Sekian dari kelompok kami, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.